Shalom. Shalom. Shalom yang di sana. Ya, shalom. Puji Tuhan. Sehat semua. Amin. Nah, tidak sehat tidak nyampe ya. Kita memuji Tuhan kita. Menyembah Tuhan kita. Sudah tak jenuh-jenuh kok dibunuh. Berbahagialah engkau. Jadi panas ya. Padahal tadi tak injek-injek ya. Karena kita harus jangan semua, kasihan. Aduh, ada yang kedinginan. Oh ya. Enggak tahan. Sudah sini aja ya. Yes, Mom. Nah, good. Kasihan nanti bagus katanya. Aduh, hilang lagi dulu sama. Yuk kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan kita tinggikan Dia karena Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita juga sulit untuk menjauhkan diri karena Dia akan selalu membawa kita kembali kepadanya. Kemanakah ku akan pergi?
berbicara Tuhan. Mempersilakan Kau berkata-kata. Bukan hanya kami Tuhan yang terus meminta dan memohon, tetapi biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Engkau yang berkata-kata Tuhan. Engkau yang memberitahukan setiap isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau saat ini buat kami. Kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Kami mau ambil waktu untuk diam di hadapan-Mu Tuhan, dan mempersilakan Kau berbicara kepada kami. Saudara, mari ambil waktu secara khusus masuk dalam saat teduh. Mengizinkan Tuhan berbicara dalam setiap hati, dalam setiap pribadi lepas pribadi. Ambil waktu saat ini. Biarkan musik saja yang bersenandung, tetapi masing-masing kita akan berdiam diri dan mempersilakan Tuhan berbicara dalam setiap hati kita.
Ibu Esther Pus akan berdoa untuk kita akan mendengarkan firman. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Amin. Ya, shalom. Shalom. Sudah belajar banyak mendengar Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Tidak cuma kita yang ngomong terus, minta terus. Ya. Kita juga belajar berdiam diri. Saya percaya ketika kita memberikan kesempatan Tuhan berbicara, Tuhan juga akan pasti ngomong sama kita. Pasti. Cuma masalahnya, apakah kita bisa mendengar? Itu perlu dilatih. Itu perlu dibentuk secara terus-menerus. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini suaraku, oh ini suaranya Tuhan, oh ini suaranya yang lain. Gitu ya. Oke, kita akan kembali membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-5. Kita akan lanjutkan nanti untuk ayat 1 kemarin belum selesai, ada 2 hal yang saya sampaikan di ayat 1. Kita baca dulu supaya firman Tuhan itu terus bergema di dalam hati dan pikiran kita dalam seluruh kehidupan kita. Mazmur pasal yang 5 kita baca bergantian. Dan sekarang dimulai dari Ibu Yeni, karena sudah beberapa saat mulainya dari saya, jadi nanti urutannya biar berbalik. Jadi dari sana ke sini. Ya, kemarin sini ke sana, sekarang sana ke sini. Oke, silakan Mazmur pasal 5 kita baca bergantian. Mazmur 5 ayat 1. Untuk pemimpin tujuan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengadu persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan beribu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuh, ya betul. Oh, Lupa, enggak benar. betul. Benar. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tanahnya. Lidah mereka melayu-layu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau.
semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sama-sama 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi ketika kita ambil waktu untuk berdiam dan belajar mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, saya ingin sedikit membagi, menyinggung, tetapi bukan ini yang menjadi pokok renungan kita, tetapi sebuah kesaksian saja bahwa Tuhan itu tidak pernah salah kalau ngomong. Ya. Dan ternyata apa yang Tuhan sampaikan tadi kepada saya secara pribadi tentu nggak sama satu dengan yang lain karena itu pribadi. Ada di dalam salah satu ayat yang kita baca itu. Itu loh Tuhan. Ada saya tidak ngapal lagi Mazmur ini. Aku mau ngapal kan angin. Ada beberapa ayat saya hafal, tapi saya bukan Alkitab berjalan. Seperti ada beberapa teman itu memang mereka punya kemampuan khusus di situ ya, nggak boleh ngiri saudara. Itu juga bukan sesuatu yang gampang. Ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan sampaikan? Coba saudara lihat sebentar di dalam ayatnya yang ke 5. Di saudara mungkin ayat 6 ya. Ya, karena Alkitab ini biasanya berbeda. Mungkin kalau ini sama dengan saya, tapi kalau di sini beda. Ayat 6 di cetak ayat 6 di elektronik kita ayat 5. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan tadi kepada saya? Kamu selalu ada di mataku dan tidak akan pernah hilang dari pandangan. Berarti di satu sisi saya bersyukur sama Tuhan, nanti aku tidak terhitung dalam kumpulan pembual. Pembual itu apa? Orang yang menyombongkan diri, mengucapkan hal-hal yang tidak semestinya, yang tak pernah ada, tapi sampai berburu. Nah, kita kembali ke ayat 1. Artinya saudara saya mau katakan bahwa belajar mendengar suara Tuhan, Tuhan pasti ngomong. Hanya kita yang harus belajar dengar. Ya, oke, kembali ke ayat 1. Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang permainan, ya, permainan. Di sini bicara permainan suling. Ini kaitannya dengan permainan musik, menghiburnya, dan itu memang salah satu kesukaan dari bangsa Yahudi. Dan tentunya itu juga kesukaan Tuhan, saudara, karena Tuhan senang dengan pujian, Tuhan senang dengan penyembah kita. Jadi nggak salah kita memuji Tuhan, memberi waktu lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saya boleh ngomong ekstrim ya, sebenarnya ketika kita banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita dan Tuhan, itu kita sedang belajar hidup di surga, saudara. Karena di surga kita nggak mikir makan minum, di surga kita nggak mikir masalah kita, persoalan kita, tapi di surga yang kita pikirkan hanya memuji, menyembah Tuhan. Itu gaya hidup surga, saudara. Nah, kita bawa gaya hidup itu dalam kehidupan. Nah, sekarang kita lanjut dari permainan suling, Mazmur Daud. Kemarin saya sudah singgung ya sedikit mungkin ya. Ini tulisan dari Raja Daud. Mazmur itu banyak yang menulis, bukan cuma Daud. Tetapi salah satu penulisnya adalah Daud. Dan boleh dikatakan
yang terbanyak menulis di dalam kitab Mazmur itu adalah tulisan Daud. Ya, karena dikatakan yang saya pelajari dalam firman Tuhan, saudara, dalam kamus dan sebagainya, saudara, dikatakan bahwa Daud di dalam Mazmur itu, saudara kekasih dalam Tuhan, Daud itu menulis setidaknya ada 73 pasal dari Mazmur, tidak kurang dari 73 Mazmur itu dikatakan berasal dari Daud. Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur ada tulisannya Mazmur Daud, dan itu tulisan dari Daud. Ada penulis yang lain adalah Asaf, ada Yedutun kalau saya nggak salah ingat ya. Ada Bani Korah, lalu ada Salomo juga, bahkan ada Esrai, ada Musa ya, menulis juga. Tetapi Daud sendiri menulis setidaknya 73 dari pasal ini. Nah, artinya apa saudara? Itulah ungkapan hati Daud di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara membaca, yuk kita baca saja ya, apa-apa, biar enggak biar saudara enggak bingung. Semoga saya tidak lupa tentang ayatnya, karena memang saya bukan ayat berjalan dan saya tidak sedang siapkan itu, tetapi ini untuk membuat kita paham kisah para rasul tentang Daud. Apa yang Tuhan katakan tentang Daud? Banyak saudara. Ya, kisah para rasul pasal 13 ayat 22. Yuk sama-sama kita baca saja. Kisah para rasul pasal 13 ayat 22. Dah ketemu 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow. Dari saya kenal firman Tuhan, dari saya ngerti Alkitab, saudara, salah satu tokoh yang saya kagum, saya cenderung untuk dekat di hati, salah satunya adalah Daud. Kenapa? Daud itu dekat di hatinya Tuhan. Apa Daud nggak pernah salah? Beberapa minggu kemarin saya sampaikan orang benar pernah salah Pak? Syukur tahu salah. Aku sih kalau ada orang ngomong aku udah tahu salah, aku nggak pernah keliru, aku selalu buat yang baik. Bohong. Terus kalau ada manusia hebatnya kayak apa ngomong seperti itu, bohong. Gak ada. Dan Daud ini kalau dihitung dosanya saudara, wow, ngeri deh gitu ya. Kenapa saudara? Parah loh Daud itu. Benar-benar kalau boleh dikatakan gila itu. Tuhan kok sayang orang kayak gitu ya. Tapi ya itu loh Tuhan. Nah makanya saudara jangan merasa, aduh aku kok sudah gini, aku sudah itu. Itu yang lain. Itu tadi salah satu bagian Tuhan ngomong sama saya. Makanya saya nggak bisa nggak nangis. Tuhan tahu siapa saya. Saya dulu belum dalam Tuhan kayak apa. Ketika saya belajar hidup dengan Tuhan juga kayak apa. Nggak gampang saudara, jatuh bangun juga. Babak belur, benjut nyonyok terus. Tapi itu loh Tuhan.
Apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Tapi yang jelas aku kok gampang. Wow, keren deh pokoknya. Jalan sama Tuhan itu keren deh. Ngomong sama sebelahnya, keren deh. Keren deh. Iya. Jangan cuma keren tok bajunya, keren tok dompetnya, keren tok makannya, gitu ya. Tapi nggak keren sama Tuhan. Wih, ngeri. Keren banget ya kita jalan sama Tuhan. Ya. Wah, itu loh hebatnya. Daud ini, siapa sih Daud bisa nulis 73 Mazmur? Dan kalau saudara baca kitab Mazmur itu isinya cuma apa saudara? Ungkapan-ungkapan cinta kepada Tuhan, curhat sama Tuhan, apa adanya di hadapan Tuhan. Dosa ngomong dosa, nggak dosa ngomong nggak dosa, enggak dosa yang ngomongnya dosa saudara. Itu loh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Mazmur, bermazmur bagi Tuhan, itu berkata-kata kepada Tuhan dengan dilakukan, berkata-kata kepada Tuhan dengan dinyanyikan. Makanya perhatikan ketika masuk dalam penyembahan, saudara sering dengar saya nyanyi tapi nggak ada lagunya. Artinya dengan musik dilakukan, tapi itu kata-kata sendiri. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku memuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau hebat. Itu bermazmur saudara. Masuk kalah sama saudara-saudara kita itu. Dia bisa melanggengkan nada-nada yang indah dengan apa yang dibacanya dari kitabnya. Doa kita firman Tuhan saudara. Nyanyi lakukan. Jangan nunggu dulu. Aku tidak bisa jadi komponis, aku tidak bisa jadi pencipta lagu, kesuwen saudara. Tapi lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati, dinyanyikan. Kapan hari saya ngomong sama Pak Gembala? Aku tadi mimpi pelayanan KPS, dapat lagu baru tapi aku lali. Bangun itu lupa saudara. Ya, ada banyak kali saya dapat lagu baru ketika saya dalam tidur nyanyi sama Tuhan. Bangun eling, tapi yang baru nggak eling udah saudara. Wah gila, saya biasanya gitu. Beberapa kali, banyak kali sih saya ngalamin seperti itu. Biasanya gila, aduh Tuhan. Tapi ada saatnya memang Tuhan tidak mengizinkan. Ya sudah, saya nggak nonton. Saya masih bisa nyanyi lagi. Tapi rasanya kan gini. Dan itu sesuatu yang indah dengan Tuhan. Jadi Daud ngerti cara nyenengin Tuhan itu kayak apa. Bukan dia hebat saudara, bukan dia wah pengpengan rama tandingan, bukan, karena dia mau. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku sadar aku ini siapa toh? Orang berdosa. Tapi ini loh saudara, lihat coba perhatikan ya. Setelah Saul disingkirkan, apa Saul lebih jahat dari Daud? Enggak saudara. Dalam tanda petik kalau dinilai secara manusia, dosanya Saul itu penilaian manusia loh ya, enggak lebih besar dari dosanya Daud. Daud itu sudah ngambil istri orang, suaminya itu dibunuh sisanya. Walaupun dia nggak bunuh langsung dengan pedangnya, tapi yang bunuh Daud. Wong orang nggak ngerti perang ditaruh di medan perang. Nah iya, artinya begini loh, dia tuh bukan ahli perang. Uria tuh bukan ahli perang. Dia bisa perang semua rakyat Israel dewasa itu saudara kalau tahu di sana ya, sampai kemarin saya berkunjung ke sana itu, Wambil itu sampai hari ini berjalan saudara. Ya sampai saya berkunjung sana saya melihat dengan mata kepala sendiri. Anak-anak SMA begitu selesai SMA, di sana namanya apa ya? Tapi kalau kita di sini setingkat dengan SMA, mereka wambil saudara wajib masuk militer, dilatih anak-anak muda, makanya nasionalisnya tinggi banget. Nah anak-anak muda kita lulus sekolah tongkrongan, memang ada yang enggak, tapi banyak yang begitu. Akhirnya apa? Tawuran, geng-gengan,
gembreng-gembreng motor, iya. Minta duit tidak dikasih, orang tuanya dibacok. Wah ada kok. Saya tuh nak lihat televisi itu berita tuh sampai ngeri. Ini baru yang kejadian di Bekasi, suami istri muda, waduh, istrinya diborok di depan anaknya masih balita. Bayang, sudah gitu sempat memandikan barang, hebat dong, hebat gilanya itu saudara. Nah, itu setan yang bekerja, dan manusia itu memberikan. Tapi saudara kembali lagi kepada ini Daud itu kuliah itu bukan ahli perang, bukan panglima, ditaruh di garis depan saudara. Baru ditinggal saudara. Ya mati jisik dewe lah pasti, udah nggak usah mati pasti sudah itu saudara. Nggak usah nunggu berapa lama, cepet itu. Nah saudara, bojone dipek. Tapi sebelum itu sudah diselingkuhi dulu saudara. Itu Daud, gila loh saudara. Lu kayak gitu loh. Tuhan ngomong tentang Daud, berkenan di hatiku. Baik, lah Tuhan piye toh itu saudara. Tapi masalahnya bukan itu saudara. Daud sadar siapa diri yang berdosa. Dia membawa hidupnya, Tuhan ini loh aku. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan yang mau menghukum, istilahnya tidak apa-apa Tuhan hukuman aku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika dia salah, dia ngitung saudara, ngitung pasukannya, ngitung rakyatnya, bukan ngitung karena memang mau sensus saudara. Sensus perlu untuk data ya. Ini Daud masalahnya bukan itu, tapi dia mau berbangga diri. Tuhan ngerti saudara, apapun yang dalam hati kita tuh mau nyombong kayak apa, ngerti. Walaupun dibungkusnya dengan rendah hati kayak tapi di atas bukit sana Tuhan ngerti. Dihukum sama Tuhan, suruh milih 3 hukuman. Daud gak mau milih. Tuhan, lebih baik aku jatuh di tanganmu daripada aku jatuh di tangan manusia. Ada ketika dia ditegur, itu aku salah. Langsung saja, terus pilih Tuhan. Nek Tuhan sing hukum itu mesti pas, mesti tepat, nggak mungkin membinasakan. Ya kita milih sendiri, kelihatannya tuh hukumannya ringan, oh bisa jadi itu lebih berat. Tapi nek Tuhan sing milih koyo enggak enak, tapi itu yang terbaik. Amin saudara. Jadi saudara bicara tentang Mazmur Daud. Wah, pelajari ternyata itu isinya pujian, itu isinya pengakuan, itu isinya curhat. Ini loh aku Tuhan. Jadi kita tuh belak-belakan di hadapan Tuhan. Gak usah cari kata-kata yang indah baru bisa menyembah Tuhan, gak usah. Apa wae lah apa yang di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan dengan setiap keberadaan. Apa adanya. Ya, kau usah dibungkus yang kayak Tuhan tetap ngerti mau dibungkus, dipaket, dikemas kayak apa Tuhan ngerti. Lebih baik kita Tuhan, ini loh aku. Iya Tuhan, ini mulut ini ngomong masih ngawur loh Tuhan. Salah loh Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong. Enak loh saudara. Bu punya Tuhan kita, Tuhan Yesus itu dahsyat. Saudara saya cerita apa saja, saya ngomong apa aja. Yang penting saudara melekat sama dia, senang lagi. Wow, nggak ada yang Tuhan nggak bisa buat. Amin. Ya, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita lanjut besok pagi. Mari kita datang kembali, kita menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan saling berdoa. Kemarin sudah berdoa untuk sebelah kanan kita. Hari ini kita akan berdoa untuk sebelah kiri kita. Ya, jadi nanti Ibu Esther mendoakan Ibu Yeni, Ibu Rebeka mendoakan Ibu Esther, Ibu Yeni mendoakan saya. Mau pindah yuk. Nah, Bapak Paulus mendoakan Ibu Rebeka, saya mendoakan Bapak Paulus. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Nanti setelah
lalu ditutup oleh gongnya Bapak kita yang tercinta. Halo Bapak. Oh, Tuhan Yesus mengasihi. Ya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama Bapak, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa saat ini, mendoakan saudara kami yang ada di sebelah kiri kami. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk suami Bapak Pendeta Paulus Nadianto, hamba yang Kau kasihi, hamba yang Kau cintai Tuhan. Kau mengerti segala kerinduan hatinya. Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Dan Engkau adalah jawaban. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau yang berbicara dan memberikan jawaban secara khusus bagi hamba. Tolong ya Tuhan, berikan jalan kasih, berikan sukacita-Mu, berikan damai sejahtera-Mu yang terus meliputi, memenuhi hati pikirannya, yang melampaui segala akal dan pikirannya. Kau memelihara hamba-Mu di dalam sukacita dan damai sejahtera, karena Kaulah sumber dari segala pertolongan. Aku berdoa Tuhan supaya apa yang dirindukannya Tuhan Kau berikan segala sesuatunya. Tuhan Yesus, tolong juga jaga kesehatannya, terus bentengi dengan kasih setia-Mu, dengan semangat Tuhan, karena semangat itu yang akan meremajakan tulang-tulangnya. Semangat itu Tuhan yang akan menguatkan setiap langkahnya. Berikan Tuhan jamaah. Terima kasih untuk kelompok yang Tuhan sudah memberikan dan terus Tuhan kendalikan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Karena Kau Tuhan yang memberi pertumbuhan, tetapi Kau juga Tuhan yang menahan pertumbuhan. Semua pertumbuhan yang baik Tuhan terus kembangkan. Tapi semua pertumbuhan yang tidak baik hentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kelompok terus terkendali dan pulih dengan sempurna. Terima kasih untuk kesehatannya yang terus dijaga dengan baik. Tolong ya Tuhan juga untuk prostat. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan hidup. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lebih dari semua itu Tuhan, Kau terus bangga di hamba-Mu dengan perisai, dengan kekuatan kuasa, dengan kemuliaan. Dan kami terus dihidupi dalam kasih setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan masuk di dalam ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu akan tentang-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang
kasih Tuhan. Terima Syukur. kasih kami mau terus melekat kepada Ya dan Kau Yesus. sudah menjamah kami satu demi satu. Ya Kau sudah Tuhan. berfirman dalam keteduhan kepada kami masing-masing. Itu membuktikan Engkau hidup ya Tuhan. Dan hidup Amin. kami adalah kehidupan-Mu yang terus menopang Yesus. kami dan membawa kami kepada seluruh kepenuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami. Saudaraku, Tuhan sudah menjaga Engkau. Dia besar dalam hidupmu, lebih besar dari semua yang terkatakan masalahmu pun menjadi kecil di hadapan. Kau akan ada bersama dengan Tuhan sepanjang hari. Dimanapun engkau ada, Tuhan ada di depanmu. Tuhan ada di dalammu. Tuhan ada di penutup barisanmu. Dia ada mengikuti hidup. Jangan takut. Dia menopangmu dan meneguhkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian. Karena kalau saya tidak saksi, saya nanti Ngutang. tidak dapat pulang. Ngutang. Tadi malam itu saya mimpi melayani memang tidak sebagai gembala di satu gereja yang sangat besar. Dan ketika saya masuk sampai ujung, saya ketemu dengan yang mimpin gereja itu. Itu anak-anak gadis saya. Dan ternyata Tuhan tunjukkan itu ujungku. Saudara, mereka lagi istirahat karena kelelahan. Itu anak rohani saya, namanya Samuel Iwon. Kemudian saya melihat-lihat pelayanan, rasanya saya ada bagian dari pelayanan di situ. Saya jalan dari tempat dia istirahat, melihat kegiatan gereja itu gede banget. Lalu sampai di depan, terus saya diingatkan Tuhan, pelayananmu sebetulnya bukan di sini, di sebelah. Saya masuk ke sebelah gereja ini cilik banget. Tuhan tidak menunjukkan kalau itu Tuhan. Tetapi dibanding dengan gereja yang besar ini, rasanya mana? Gitu. Terus saya tahu, tidak. Terus saudara tahu, kemarin kan saya bilang kita gereja yang hidup. Hidup itu berarti semua jalan. Tidak perlu diprogram. Ya, kalau jantung menunggu tangan bergerak dulu, ambil minum karena dia kekurangan oksigen, lalu dia berhenti, mati. Jadi jantung tetap bergerak sekalipun tangan mungkin tidak segera minum. Ambil gelas terus mulut, terus sudah menelan, tidak menelan apa? Tapi kita kemarin kan saya ajukan seperti itu. Sehingga ibadah kita itu juga ada di program kaku gitu ya, bang ini. Kalau tadi kan masuk begitu rupa, dipersiapkan dengan berbicara. Kemarin hari Sabtu itu Tuhan bicara kepada saya pendek. Aku menumpang itu tak, ya tidak panjang. Ini tadi contoh panjang. Tuhan berkata, aku ada untuk kamu. Aku hidup untuk kamu dan menopang. Oleh karena itu, teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Yes, amin. Terus saya pikir firman-Nya sangat meneguhkan saya. Saya tidak tahu mata saya ngedul atau tidak. Tapi rasanya kuat
asik ya, rasakan hati aku. Nggak ingat mimpi tadi, saudara. Ini tadi baru saja. Terus ketika memang jalan, ya, kan itu aku kan kau ada di depan mataku. Terus tiba-tiba aku ini dibutuhkan lagi kontak nyambung. Mimpi itu saya yakin dari Tuhan. Amin. Menunjukkan alam bahwa sadar saya ini masih ada, bukan kekecewaan ya, tapi manusiawi itu drop gitu. Kadang-kadang masih muncul. Saya kalau masih di gereja besar itu, kapan saya seperti itu lagi? Kadang-kadang muncul seperti ini tanpa sadar. Sehingga saya yakin mimpi itu dari Tuhan. Menunjukkan bagaimana kita terus ikut bagian dalam pelayanan itu. Tapi Tuhan bilang, kamu udah di sini lagi ya, kamu sudah lagi. Kayak jatuh. Dan firman Tuhan dalam saya dengar itu dialog mimpi. Sudah dialog mimpi. Karena dia berkata, aku ada untuk kamu. Amin. Aku ada, aku hidup untuk kamu. Amin. Aku menopang engkau, diulangi lagi yang bisa. Aku menopang. Kemudian kuatkan hati, teguhkan, kuatkan kakimu, teguhkan hati. Lalu ditutup nyanyian hati. Ada satu kalimat. Tak melupakanmu dia. Bagi Bapa yang berlimpah kasih, kau meninggalkanku. Meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Berarti aku itu bukan pernah melupakan. Ya itu kesaksian saudara. Saya sudah ceritakan Tuhan kita hidup. Dia masih bisa ngomong sama kita. Dan dia tahu kondisi kita. Amin. Saya juga bersyukur kemarin mengenai kesaksian apa mengenai hasil dokter tadi disuruh konsultasi dengan dokter. Ya, saya juga ternyata dokter tidak bilang sehingga keputusannya ya kami dukung, kami support, keluarganya juga kami dukung konsultasi. Akhirnya kita bukan Tuhan melalui dokter konsultasi terapi ya untuk Jumat nanti terapi dan juga dikasih tahu jangan takut sakit dan bayangkan tulang belakangnya itu 12 itu lalu ada tulang belakang tulang punggungnya yang nomor berapa itu 345. split jadi jelas keputusan yang kita ambil juga kalau kita sertai dengan Tuhan dia pasti dia berfirman karena tahu dan kami arahkan itu berarti Tuhan meneguhkan keputusan kita salah. Jadi mari kita semakin dikuatkan dan saya berdoa doa pagi ini menjadi apa ya bagi saya menjadi titik balik seperti tadi ya sudah drop secara manusiawi alam di bawah sadar kita tidak bisa begitu. Kita punya iman
Rasul Paulus yang berkata, uh, apa ada peperangan di dalamnya antara yang lama dan yang baru. Mau berbuat baik, tetapi yang jahat muncul. celaka. Itulah sampai itu, tapi bersyukur. Nah, alam di bawah sadar itu kan dari masa lalu selalu ingin muncul. Nah, jadi waktu khotbah kemarin juga itu manusia lama, manusia baru yang harus dikeluarkan terus. Nah, saya yakin gerakan bola yang bukan kami programkan, tetapi dari kalau saya boleh pakai bahasa politik dari akar rumput, ya, dari jemaat, gitu, dari tubuh Kristus sendiri. Saya yakin itu dari Tuhan dan itu merupakan sinyal adanya gerakan Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, dan kemarin sudah ada masukan lagi, ulama lagi kita lagi berpikir tempatnya, karena seperti yang kita tidak bisa lesehan itu. Jadi kita perlu tempat yang bisa menampung semua, baik yang bisa lesehan maupun yang tidak bisa lesehan. Kita doakan dan saya yakin gerakan terus. Kita kemarin baru akan sekarang sudah dimulai. Ya, saya yakin ini mulainya gerakan Tuhan sebagai gereja itu digerakkan oleh kehidupan Tuhan, bukan digerakkan oleh program. Ya, itu saja sudah saya pakai 10 menit lagi. Terima kasih sudah berhati. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Berkati. Kenapa, Bu?